Gajah memiliki kedekatan historis dengan kebudayaan Indonesia. Kedekatan ini dapat kita lihat dengan adanya relief-relief candi yang menggambarkan gajah, baik itu di Candi Buddha maupun di Candi Hindu. Gajah dikenal juga sebagai bagian yang sangat dekat dengan masyarakat secara umum. Gajah dapat dilihat sebagai kendaraan raja maupun kendaraan perang dan juga digunakan untuk sarana transportasi. Pertanyaannya adalah, untuk relief-relief yang ada di candi-candi di Pulau Jawa ini, apakah gajah yang tergambar di sana adalah gajah Asia atau gajah Afrika? Untuk mengetahuinya, mari ikuti perjalanan kami dalam meraba gajah. Di Indonesia masa kini, gajah banyak dijumpai di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, dan tidak lagi dijumpai di Pulau Jawa secara natural. Apakah gajah yang terpahat di relief-relief candi adalah gajah Jawa atau gajah yang ada dari India? Gajah itu memang sudah lama di Pulau Jawa ini ada, karena ada satu prasasti itu memang yang dia menjelaskan ada namanya pasukan gajah. Benar-benar mereka itu naik gajah. Tapi mungkin kita tidak membayangkan banyak ya, tapi ada pasukan gajah dan gajah-gajah itu ada pengurusnya. Itu ada nanti ada sih namanya, tapi kebetulan kok saya plus hilang ingatan. Tapi saya pernah membaca prasasti bahwa bagaimana sih sebuah kerajaan kecil yang dia memiliki pasukan-pasukan, salah satunya pasukan gajah itu. Nah, tadi kan Mbak Riris kan menceritakan gajah sebagai pasukan gajah dan bentuk ada pasukan gajah. Selain itu ada nggak, Mbak? Mungkin kita lihat konsep agama ya. Kalau di agama Buddha itu gajah itu kan wahana, tumpaan itu apa? Vehicle. wahana, titihannya aksobia. Aksobia itu adalah Dhyani Buddha yang dia menjaga arah timur. Jadi kan Dhyani Buddha itu kan ada dia penjaga arah gitu. Ada 5, tapi sebenarnya ada 7. Tapi yang 2 ini biasanya tidak banyak dibahas karena dia akan datang di masa depan dan masa lalu sekali. Nah, yang digambarkan di sini itu penjaga arah timur, salah satunya aksobia itu dia wahananya adalah gajah. Nah, dari situ kan berarti gajah ini memiliki kedudukan tinggi karena Dhyani Buddha ini kan Buddha yang dia sudah mencapai kebudayaan level tinggi gitu. Nah, itu kalau di agama Buddha. Kalau Hindu dia adalah wahananya Dewa Indra. Dewa Indra itu dulu sebelum Trimurti, Siwa, Brahma, Wisnu itu diakui sebagai dewa tertinggi, kan Dewa Indra itu adalah dewa tertinggi masa masa kunonya Hindu zaman dulu awal-awal gitu. Jadi Indra ini dewa tertinggi, dia punya titihan wahananya itu juga gajah. Kalau Airawata ya? Airawata. Nah, itu kan berarti gajah itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam konsep keyakinan kepercayaan manusia, sehingga dia menjadi wahana tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh tinggi. Nah, kemudian turun ke kerajaan memang hanya kalangan tertentu saja yang pastinya akan bisa memiliki gajah, karena dia mungkin tidak sebanyak misalnya kuda atau apa gitu ya. Jadi mungkin cara mendapatkannya juga akan lebih sulit, jumlahnya terbatas, sehingga gajah itu benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mampu, mungkin raja, pejabat-pejabat tinggi. Tapi itu pun tidak kemudian setiap hari digunakan, dia hanya akan ditampilkan di kesempatan-kesempatan khusus gitu. Tidak terus harian dia suruh kerja, itu enggak seperti itu.
gajah di Jawa itu kan ada yang datang secara alami, ya, penyebaran ke sini sendiri ya alamiah. Dan yang kedua didatangkan ya, didatangkan karena ada hubungan dagang, hubungan apa dari Asia terutama Asia Selatan ke Indonesia. Nah, gajah yang alami datang ke Indonesia itu kan pada akhir-akhir Pleistosen. Jadi kalau secara paleontologis itu kan mulai ditemukan pada fauna punung. Nah, punung itu kan umurnya 225 sampai berapa ya? Sampai 20.000 tahun yang lalu. Nah, jadi tapi kemudian masih ditemukan di gua-gua. Ya, di Wajak itu masih ketemu. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Ya, jadi kira-kira 10.000 tahun yang lalu itu menjadi punah. Kemudian gajah yang didatangkan kemudian yang ada di raja-raja dipelihara oleh misalnya kerajaan Mataram, kerajaan yang terdahulu Majapahit dan sebagainya, itu kan karena didatangkan ya lewat perdagangan. Keluarga gajah itu kan center of origin-nya, asal mulanya kan di Afrika. Jadi jalurnya ya tentu secara umum adalah Afrika. Tapi pada waktu di Afrika itu belum jadi elepas itu ya, masih belum jadi elepas. Nah, jadi kemudian jalur beberapa cabang, ada cabang Stegodon yang kemudian turun, elepas juga ikut turun. Maksud saya turun itu kayak busur, jadi dari Afrika, Asia nyusur bukan di atas, agak di tengah bawah, kemudian Asia Tenggara masuk Indonesia. Sementara yang mamut itu naik ke utara, nyebrang ke Amerika. Iya, itu jadi jalurnya seperti itu. Kalau dikatakan secara ya masuk Siva Malaya karena jalur gajah tertua itu ya di sana. Kemudian lebih mudah ditemukan di Indonesia. Bukan Sinomalaya. Sinomalaya kan dari Cina, kemudian ke Asia Tenggara, Malaya, terus masuk ini. Bukan dari Sinomalaya, tapi Siva Malaya. Dan Indonesia, pendahulu gajah kan Stegodon. Ya, Stegodon kemudian punah, kemudian ada yang datang baru. Datang baru yang gajah ini, gajah Asia ini, Aelpas maximus, itu kan datang paling terakhir itu, Pleistosen paling atas menjelang Maulusin, dia datang pas pada waktu pada waktu punung itu, kan Pleistosen pada waktu punung itu kan maksimum itu penurunan air lautnya itu maksimum. Gajah yang di Jawa berdasarkan studi fosil itu ada 2 spesies dari genus Elepas. Jadi dari genus Elepas itu ada 2 spesies, yaitu Elepas histrundithecus sama Elepas maximus. Nah, yang lebih Elepas maximus sih kayak ini. Elepas maximus yang seperti ini ya. Tapi yang lebih tua itu Elepas histrundithecus. Nah, Elepas histrundithecus ini sudah ada di Indonesia itu di kala Pleistosen Tengah, itu 781.000 tahun yang lalu sampai dengan 126.000 tahun yang lalu. Berapa abad sebelum Masehi itu? Nah, jauh banget ya, karena Holocene itu pas nah itu pertanyaannya bagus ketika nanti dikonversi antara before present dengan before Christ gitu. Before present itu 1950. Berarti 1950 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. 1950 tahun. Berarti gak dikurangi. Aku masuk jauh sekali mengulanginya ya. Jadi karena kan present itu
1950 hitungnya. Jadi ini tuh 780.000 tahun sebelum masa kini, before present. Nah, Masehinya ya berarti Gari dikurangi 1950. Nol kan itu maksudnya gitu. Tadi kamu bilang ada Dua spesies gajah. Dua spesies Ya, gajah. yang ada di Indonesia masuk lebih dulu. Karena kan ini kalau nyambung dengan kemarin Pak Bambang Agus, memang semua gajah itu originalnya asal-usulnya dari Afrika. Masuk ke Indonesia itu yang Elepas histrodendricus. Lebih dulu? Ya, lebih dulu. Elepas histrodendricus itu kekerabatannya lebih dekat dengan Elepas histrodendricus yang dari India. Tapi itu juga Pleistosen zaman masa lampau dulu. Ada di sini, tapi beda karakter gigi sama karakter tengkorak. Karakter tengkorak pada Elepas histrodendricus itu bagian frontalnya itu cekung banget. Jadi bagian frontal ini itu sangat cekung. Kalau ini kan cenderung datar ya, tapi itu cekung sekali. Terus gigi molarnya itu mahkotanya meninggi. Jadi gigi mahkotanya meninggi. Kalau yang Elepas maximus histrodendricus itu biasa datar. Iya, kan dia lebih cenderung untuk menggerinda ya. Gitu. Ya, makanya beda, ada dua spesies itu tadi. Tapi Elepas histrodendricus itu punah 100.000 tahun yang lalu. Ketika mulai punah, Elepas maximus masuk ke Indonesia sampai saat ini. Gitu. Berarti ada dua jenis gajah wis punah. Nah, masalahnya sekarang di Jawa nih, di Jawa kan soalnya saya melihat kalau di candi-candi di sekitar Jogja itu, kalau kita jalan-jalan gitu ya, ke candi-candi itu ada relief gajah. Ya, betul. Nah, relief gajahnya itu gajah si Elepas maximus atau gajah yang sebelumnya? Nah, itu bisa diidentifikasi kalau kita ngelihat tadi ada dua ya. Tadi saya bilang kecekungan ini, cekungan gigi frontalnya. sama orbit mata pada gajah histrodendricus itu lebih ke bawah, tulang orbitnya lebih ke bawah. Jadi matanya hampir mendekati raha. Pipi ya? Iya, ke bawah ini. Nah, itu bisa dilihat nanti kalau mau dibandingkan dengan yang di relief candi. Relief candi itu ininya cekung atau datar, terus bola matanya itu ada di bawah atau agak di atas atau ke bawah. Kalau ini cekung ke bawah, itu berarti kemungkinan gajah purba yang digambarkan oleh si pemahat. Gitu. Tapi kalau itu agak ke atas terus biasa datar gitu, ya berarti kemungkinan besar itu Elepas maximus. Untuk mengidennya seperti itu. Nah, terus kalau di Jawa ada nggak sih fosil gajah? Fosil gajah banyak ternyata ditemukan di Jawa. Serius? Aku dengernya seringnya kerbau, seringnya yang lain-lain. Di lab bioantropologi, paleoantropologi ada gajah juga, ada fosil gajah. Jadi ini ada dua contoh fosil Elepas dan Stegodon. Nah, ciri-cirinya itu unik pada gigi Elepas. Itu mahkotanya memanjang, membentuk lamela-lamela atau lapisan-lapisan memanjang seperti ini. Ya kan? Jadi kalau ada yang besar-besar memanjang seperti ini, itu pasti adalah gigi Elepas. Sedangkan untuk Stegodon, gajah purba yang satunya, itu lamelanya pendek membentuk konus-konus seperti ini. Nah, jika kita punya gigi yang bentuknya konus-konus memendek seperti ini, itu kemungkinan besar itu adalah Stegodon. Jadi ini adalah gigi Stegodon yang lebih purba, ini yang Elepas lebih mendekati ke recent. Jadi ini ada dua jenis gigi gajah, fosil gigi gajah yang ditemukan di Indonesia. Kalau dilihat kemarin kan kita lihat Nyi Bodro ya. Ya. Nyi Bodro itu giginya seingat saya itu tidak sepanjang ini. Nah, ini di dalam. Nah, nanti mungkin bisa kita lihat yang masih menempel di rahang gitu loh. Kita bisa ngelihat diameternya kira-kira begini ya. Hampir 20 cm, 30 cm kan untuk diameter gadingnya aja di pangkalnya ini. Sudah sebesar ini, terus tipe giginya Lopodon yang konus, yang memendek, berarti kan dia Stegodon kalau yang ini. Ini tengkoraknya, ini tulang orbitalnya di situ. Gajah Asia dan gajah Afrika itu mudah sekali ya dilihat. Perbedaan yang pertama, gajah Asia dan gajah Afrika itu telinga gajah
Asia itu lebih kecil dari kepala. Ya tetap besar, tapi besarannya lebih kecil dari kepala. Lah nanti punyanya si Loxodonta itu jauh lebih besar. Kan secara ilmiah gajah Asia itu kan Elephas maximus. Kalau gajah Afrika kan Loxodonta africana. Jadi ciri yang pertama pembedanya pada telinga. Kemudian yang kedua itu titik tinggi tubuh. Titik tinggi tubuhnya itu kalau gajah Afrika itu pada ini, pada shoulder. Sementara kalau titik tinggi tertinggi ya dari tubuh gajah Asia itu ada di kepala. Ini beda. Berikutnya adalah kepala. Kepala pada gajah Asia itu datar. Batuknya itu datar, batuk. Kalau yang Afrika itu konveks. Berikutnya adalah ini gading. Gading gajah Afrika itu jantan dan betina sama-sama panjang. Sementara kalau yang pada gajah Asia itu yang lebih menonjol itu adalah pada jantan saja. Nah, kemudian kalau secara anatomi, maka dari itu saya perhatikan dulu waktu rekonstruksi tulang ya. Tulang itu betul-betul gajah Asia karena hanya sejumlah 19 pasang tulang iganya itu. Kalau gajah Afrika itu 21. Nah, kemudian kebalikan pada tulang ekor, ya, tulang ekor itu gajah Asia itu lebih panjang, 32, lebih banyak ruasnya, 32, yang gajah Afrika hanya 26. Iya, kemudian nil kuku itu pada Loxodonta itu 3, yang Elephas nilnya itu 4. Dan yang terakhir yang sangat membedakan itu adalah gajah Afrika itu sangat buas. Ya, maka itu tidak ada yang mendomestikasinya. Tidak ada yang menjinakkan. Nah, gajah itu waktu itu bukan didomestikasi ya, tapi masih hanya dijinakkan, mengambil dari luar dijinakkan, tapi belum breeding atau bagaimana. Itu karena apa? Karena untuk beberapa tujuan. Tujuan yang utama itu adalah keperluan militer. Jadi gajah itu pasti dimiliki oleh kerajaan yang kuat. Itu simbol kekuatan militer, itu adalah pasukan gajah. Jadi ada batalion khusus untuk gajah itu. Dan tujuan yang ketiga itu adalah simbol kemegahan. Raja naik gajahnya dihias keliling kota atau apa, memiliki gajah itu ada sesuatu menunjukkan kemegahan. Jadi oleh karena itu kerajaan-kerajaan zaman dulu simbol kemegahannya adalah punya gajah. Perjalanan kita menelusuri candi-candi di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa gajah yang terpahat di relief-relief candi tersebut adalah gajah Asia. Gajah pernah ada di Pulau Jawa ini dan menjadi bagian dari kehidupan manusia di masa silam.